lagi bersama Kak Yuni dan Kak Tasya di Sekolah Minggu Online hari ini. Ya baik adik-adik semua, apa kabar? Kakak-kakak guru semua di sini berharap adik-adik tetap dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan tetap semangat. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah Sekolah Minggu Online hari ini. Kak Yuni ingin berpesan agar adik-adik tetap jaga jarak, menyiapkan Alkitab dan kalau perlu didampingi oleh orang tua saat melakukan Sekolah Minggu Online ini. Baik adik-adik, kita akan memulai Sekolah Minggu Online dan doa pembuka akan dibawakan oleh Kak Tasya. Oke adik-adik semua, kita akan berdoa untuk memulai sekolah minggu ini. Adik-adik semua duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah Engkau telah memberikan kepada kami. Kami boleh dapat bersekolah minggu online. Tiba saat kami untuk memulai sekolah minggu ini, Tuhan berkati kiranya berjalan dari awal, pertengahan dan berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah Kak Yuni, kemarin kan ada ayat hafalan yang diberikan buat adik-adik di rumah. Apakah adik-adik sudah menghafalnya? Kak Yuni yakin pasti adik-adik di rumah sudah menghafalnya, ya kan? Ya, karena adik-adik sudah menghafalnya, mari kita bersama-sama menghafalnya. Dan Kak Yuni akan hitung 1, 2, 3, kita akan menghafalnya bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 5a. Yesus adalah pokok anggur yang benar dan kitalah ranting-rantingnya. Yeay. Nah adik-adik, tema kita di minggu ini adalah tentang kasih. Dan Kak Yuni, untuk menyemangati adik-adik di rumah, bagaimana kalau kita yel-yel? Yel-yel apa itu Kak Tasya? Ya baik, jadi ketika Kak Tasya bilang, partal takumi pasir panjang, adik-adik menjawab, siap melakukan kasih. K-A-S-I-H, kasih. Pasti adik-adik sudah bisa melakukan gerakan tadi kan? Kita akan mengulangnya sekali lagi Kak Tasya. Partal takumi pasir panjang, siap melakukan kasih. K-A-S-I-H, kasih. Yeay. Kita akan memulai sekolah minggu online kita Kak Tasya. Karena itu kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, kasih Yesus indah oh indah. Adik-adik semua masih semangat kan? Ya, sambil berdiri,
kita bernyanyi lagi lagu yang berjudul KASIH. Silakan duduk kembali. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan mengangkat satu pujian yang berkata, "Firman Tuhan ku dengar." Adik-adik semua, tiba saatnya untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Vance. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa, dan doa ini juga dipimpin oleh Kak Vance. Salam adik-adik, apa kabar? Kak Vance sudah rindu untuk bertemu, tapi kita masih terhalang oleh kondisi karena virus corona. Oke adik-adik, hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari pertama Korintus 13 ayat yang 5 hingga ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas cinta dan kasih yang Engkau berikan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa di surga, sekarang tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Nah, kami tahu bahwa kami adalah anak-anak yang masih kecil, yang tak dapat mengerti akan firman-Mu menggunakan kemampuan kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami anak-anak-Mu ini untuk dapat mengerti dan memahami serta melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari.
Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya adik-adik, firman Tuhan terambil dari pertama Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kapan akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan di bawah perikop kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki segala pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam adik-adik. Tema pada pagi hari ini, Kavance ambil temanya berjudul kasih, KASIH, seperti lagu yang sudah dinyanyikan oleh guru-guru PAR, teman-teman guru PAR. Oke, adik-adik semua, ada beberapa pembelajaran hari ini kita dapat pelajari. Yang pertama kita akan belajar terkait dengan apa itu kasih, bagaimana pandangan kasih menurut Alkitab. Terus bagaimana peran adik-adik, bagaimana tindakan adik-adik yang dapat adik-adik lakukan dalam mengasihi sesama di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang pertama kita lihat bahwa apa itu kasih adik-adik. Kasih itu perintah. Pasti adik-adik berpikir bahwa apa itu perintah. Apakah seperti yang perintah mama di rumah mengatakan misalkan Vance cuci piring, itu merupakan perintah. Tapi kita lihat definisi pertama adalah kasih itu perintah. Ada landasan Alkitabnya adik-adik. Yang pertama, kita coba adik-adik buka di 2 Yohanes pasal 1 ayat 6a. Silakan buka 2 Yohanes 1 ayat 6a yang berbunyi, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Kapan ulangi? Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Hidup menurut perintahnya.
Ini landasan Alkitab yang pertama. Yang kedua, coba adik-adik buka di Yohanes 15 ayat yang ke-17 yang berbunyi, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dua ayat yang menyatakan bahwa kasih itu perintah. Jika adik-adik lihat lagi, apa itu perintah? Perintah merupakan perkataan yang bermaksud untuk menyuruh kita melakukan sesuatu. Contohnya, mama bilang, Pance pindahkan HP. Perintahnya memindahkan HP. Berarti harus ada tindakan. Pance memindahkan HP ke sebelah. Oke, berarti Pance mengikuti perintah dari mama untuk memindahkan HP. Oke, jadi intinya adalah perintah tidak akan berarti jika kita tidak melakukannya. Pance ulangi lagi. Pance pindahkan HP. Pance cuma diam. Pance cuma diam, tidak memindahkan HP. Berarti Pance tidak melakukan perintah. Perintah Tuhan Yesus adalah kita mengasihi sesama. Perintahnya adalah kita harus hidup di dalam kasih dan mengasihi sesama. Ingat, hidup di dalam kasih dan mengasihi sesama. Coba ada buka lagi di dalam Yohanes 15 ayat 12, jelas mengatakan bahwa inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perintahnya Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi karena kita terlebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kita terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Jadi adik-adik bisa lihat di gambar. Lihat di gambar. Yang pertama, siapa yang suka berkelahi di sini? Siapa yang suka marah-marah di sini? Siapa yang sombong? Siapa yang tidak sopan? Siapa yang masih dendam dengan kawan? Siapa yang tidak mengenal Allah dan yang tidak melakukan perintah Allah? Siapa yang berkelahi? Siapa yang biasa ganggu adik, merampas permainan adik? Siapakah? Kak Pance tidak tahu. Silakan jawab sendiri di rumah. Ya, adik-adik jawab sendiri di rumah. Jadi siapa yang melakukan itu berarti dia tidak melakukan perintah Allah karena dia tidak mengasihi adik-adiknya sesamanya. Dia berkelahi, dia mengganggu adiknya sedang bermain, usil, gitu. Jadi ingat bahwa tidak boleh sombong, tidak boleh marah, tidak boleh berkelahi dengan teman-teman atau adik, saudara. Nah, tidak boleh harus sopan adik-adik, tidak boleh dendam terhadap sesama. Ya, oke. Sip. Itu yang pertama. Yang pertama. Yang kedua, apa itu kasih menurut Alkitab? Yang kedua, definisi kasih yang kedua yaitu kasih merupakan tindakan atau action. Nah, landasan Alkitabnya adalah adik-adik bisa buka di pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Pertama Yohanes 3 ayat 18 yang berbunyi, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ingat, dengan perbuatan dalam kebenaran. Tindakan merupakan sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi ketika Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perbuatan, Tuhan menyuruh kita untuk mengasihi bukan dengan perkataan tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran, kita wajib melakukannya sebagai anak-anak Tuhan. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah itu kasih. Pertama Yohanes 4 ayat yang ke-18. Ada beberapa contoh tindakan kecil dengan kasih yang besar yang adik-adik bisa lakukan di rumah. Contohnya, adik-adik bisa membantu mama untuk memasak, memotong bawang, ataupun memotong bumbu-bumbu dapur. Itu merupakan tindakan kecil kasih. Yang kedua, adik-adik bisa melihat orang-orang di sekitar adik-adik yang memiliki keterbatasan karena mereka itu
terkena dampak dari virus corona sehingga di PHK atau diberhentikan dari pekerjaan, adik-adik jika berkelebihan bisa berbagi dengan mereka. Juga adik-adik bisa membantu teman-teman yang sedang sakit. Terus adik-adik bisa membantu mengajar teman-teman yang mungkin belum terlalu paham terkait dengan materi di sekolah, ataupun adik-adik bisa membantu orang tua dengan menyapu halaman rumah. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu apa saja yang bisa adik-adik lakukan untuk mengasihi sesama saat pandemi COVID-19 atau virus corona ini. Apa-apa saja yang adik-adik bisa lakukan. Yang pertama, tetap beribadah sekolah minggu walaupun terbatas hanya di rumah tanpa teman-teman. Yang pertama, yang sekarang adik-adik lakukan ini merupakan peran yang atau tindakan adik-adik mengasihi sesama di tengah pandemi virus corona ini. Tetap bersekolah minggu walaupun terbatas hanya di rumah tanpa teman-teman yang lain. Yang kedua, dengan menjaga kebersihan diri adik-adik, itu sudah termaksud adik-adik menjaga atau mengasihi orang lain. Evanci ulangi lagi bahwa ketika adik-adik menjaga kebersihan diri, adik-adik juga sudah menjaga orang lain dan mengasihi orang lain. Caranya apa? Dengan mencuci tangan, memakai masker, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting di luar seperti bermain dengan kawan-kawan. Dan adik-adik bisa stay at home atau di rumah saja dengan membaca Alkitab dan belajar. Itu hal-hal yang bisa adik-adik lakukan. Dan yang ketiga, yang bisa peran adik-adik yang bisa adik-adik lakukan dalam masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan mendoakan. The power of pray. Kekuatan dalam doa itu luar biasa adik-adik. Jadi ada beberapa hal yang bisa adik-adik doakan. Yang pertama, adik-adik bisa berdoa untuk pemerintah Indonesia, mulai dari pemerintah presiden sampai tingkat RT, RW maupun desa, sehingga bisa membantu mereka dalam upaya-upaya menanggapi bencana COVID-19 ini atau virus corona ini. Yang kedua, adik-adik bisa berdoa untuk pasien COVID-19 ini, yaitu adik-adik berdoa untuk memohon belas kasihan dari Allah bagi mereka yang terpapar dan sedang dirawat di rumah sakit, terkhususnya di NTT dan Kota Kupang. Dan yang ketiga, adik-adik juga bisa berdoa untuk siapa? Berdoa untuk para tenaga medis, para dokter, perawat, bidan, dan seluruh unsur-unsur yang terkait di seluruh dunia, terkhususnya di NTT dan di Kota Kupang, yang sedang bekerja keras untuk menolong saudara-saudara kita yang terpapar virus corona. Kiranya Tuhan mau kuatkan mereka, para medik dan keluarganya. Itu doanya. Dan yang terakhir, adik-adik juga bisa berdoa untuk keluarga-keluarga yang terpapar virus corona, yang terkena dampak virus corona, seperti yang di PHK atau diberhentikan dari kerja, yang dirumahkan. Kiranya Tuhan mau menguatkan mereka dalam masa sulit sekarang ini. Jadi itu. Jadi mungkin sekarang adik-adik mungkin tidak bisa keluar, tapi adik-adik bisa mendoakan mereka semua. Kapan saya yakin adik-adik pasti bisa mendoakan mereka. Oke? Adik-adik ada video yang Kapan mau berikan kepada adik-adik. Bisa adik-adik nonton, cek this video. Oke? Wah, enaknya ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Gara-gara aku, kalian semua di rumah. Aku pengen jalan-jalan nih, bosen di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi pertama kita ikut tertular virusnya. Haci.
Kedua, lalu menulari orang lain. Ketiga, rumah sakit jadi penuh. Keempat, petugas medis jadi kewalahan. Jadi lebih baik kita, pertama, di rumah saja. Kedua, keluar rumah jika benar-benar perlu. Ketiga, pakai masker jika sakit. Keempat, rajin cuci tangan dengan air dan sabun. Kelima, makan makanan yang bergizi. Oh gitu. Oke deh, aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga. Kita sampai di penghujung akhir sekolah minggu hari ini. Adik-adik, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil di hari ini. Yang pertama, kita sebagai anak-anak harus hidup dalam kasih-Nya, kasih Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dalam kasih-Nya. Pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang dapat kita petik hari ini adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus melakukan kasih Tuhan di dalam tindakan nyata seperti yang sudah Kak Fance jelaskan tadi. Dan yang ketiga yang ingin Kak Fance sampaikan adalah jaga jarak, jaga kebersihan tangan, tetap memakai masker, mengurangi aktivitas yang tidak penting di luar seperti bermain dengan teman-teman, dan kita juga mendoakan sesama kita. Itu semua merupakan wujud nyata tindakan adik-adik dalam menjaga dan mengasihi orang lain. Oke, Kak Fance yakin adik-adik bisa melakukan semua itu. Dan yang terakhir ada ayat hafalan yang harus adik-adik hafal. Coba bekal adik-adik bertumbuh nanti. Yang ayat hafalnya itu terambil dari Pertama Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13. Pertama Korintus 13 ayat yang ke-13 yang berbunyi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke adik-adik, selamat hari Minggu, stay safe, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Baik adik-adik, pasti semua sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Dari firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar tadi, menceritakan tentang kasih dan di mana kita pada saat ini dalam pandemi COVID-19 ini kita harus menjaga jarak dan harus cuci tangan serta menggunakan masker. Karena kalau kita mengasihi diri kita, pasti kita juga bisa mengasihi sesama. Kita dapat melakukan contoh dan bentuk kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya baik adik-adik semua, untuk merespon pelayanan firman pada hari ini, kita mengangkat pujian kasih-Nya seperti sungai. Kasih-Nya
adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh Kak Siti. Ya adik-adik, semua sudah duduk yang manis, lipat tangan, dan mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami menghampirimu Bapa, bersyukur karena Tuhan masih menyertai kami, masih memberkati kami sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau menjaga kami di sepanjang malam kami, dan Engkau membangunkan kami di pagi hari ini Tuhan, untuk kami dapat bersekolah minggu, walaupun Tuhan dengan cara online. Kami percaya Tuhan dengan cara apapun, Engkau terus menyertai kami dan memberkati kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami menyerahkan kepadamu Tuhan, adik-adik kami dari kelompok 1 sampai kelompok 14. Kiranya Tuhan terus menjaga mereka, dapat menolong mereka dalam setiap apapun yang mereka lakukan. Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati orang tua dalam setiap apapun yang dilaksanakan, dalam tugas pekerjaan keseharian mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan gereja kami, baik Bapak Pendeta selaku Ketua Majelis Tuhan dan Mama Pendeta dalam setiap apapun yang mereka lakukan, dalam setiap tugas pekerjaan dan rumah tangga. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, pemerintah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan mau menolong dalam setiap apapun yang terjadi dengan daerah kami saat ini. Kiranya Tuhan mau menolong mereka. Beri hikmat-Mu Tuhan, sehingga setiap kebijakan yang dilakukan, setiap kebijakan yang diambil, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua kakak-kakak guru Tuhan dalam setiap apapun yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati. Ini doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, minggu ini kita punya aktivitas buat adik-adik. Dan yang di tangan Kak Tasya, aktivitas buat anak kecil yang belum sekolah sampai kelas 3 SD. Aktivitasnya adalah adik-adik tinggal mengamati gambar yang ada pada kertas, kemudian centang gambar yang menunjukkan perbuatan kasih. Untuk kelas remaja, kelas 4 SD hingga kelas 6 SD, aktivitas pada minggu ini hingga minggu ke-8 tidak diadakan. Pada minggu ke-9 baru diadakan aktivitasnya, di mana kita akan menulis kata kunci sesuai dengan buah-buah roh. Jadi adik-adik tolong mengingat kata kunci dari setiap buah-buah roh pada firman Tuhan ya. Untuk kelas remaja, yaitu kelas 1 SMP hingga kelas 1 SMA, pembelajaran akan dimulai pada minggu depan. Baik adik-adik semua, adik-adik harus ingat, tetap di rumah dan selalu cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Serta selalu gunakan masker seperti yang Kak Yuni gunakan dan Kak Tasya gunakan. Dan jangan lupa adik-adik mengatur pola makan serta tetap menjaga kesehatan. Betul sekali Kak Tasya, adik-adik ingat pesan dari Kak Tasya ya, agar kita selalu sehat dan terhindar dari segala penyakit. Nah adik-adik, kita akan mengakhiri sekolah minggu online kita hari ini. Ya. Tapi jangan sedih Kak Tasya, karena minggu depan kita akan berjumpa kembali untuk melakukan sekolah minggu online. Yeay. Oke adik-adik, untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini, adik-adik semua bangkit berdiri dan kita bernyanyi I Say Love.